Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mereka yang berharga di mata Tuhan ialah mereka yang mau mendengarkan sabda Tuhan. Orang-orang yang mau menerima sabda Tuhan, itulah yang berharga di mata Tuhan. Fokus dari misi keselamatan Tuhan tak lain adalah bagi mereka umat penerima sabda Tuhan. Dengan demikian, pewarta sabda Tuhan tak lebih hanyalah alat Tuhan. Hal ini bisa kita ketahui dari kisah Nabi Yunus. Dia hanya menjadi pewarta sabda Tuhan. Dan yang terpenting dari mereka adalah yaitu mau mendengarkan sabda Tuhan itu dan mereka mau bertobat, maka mereka selamat. Keselamatan dari mereka penerima wahyu Tuhan itulah yang menjadi sorotan utama dari Tuhan. Dan hal ini menjadi lebih dipertegas lagi di dalam Injil, bahwa mereka yang menjadikan sabda sebagai prioritas hidup menjadi pribadi kesukaan Tuhan. Tuhan menyukai sikap Maria yang mengutamakan sabda Tuhan di dalam hidupnya. Mau mendengarkan sabda Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan hanya untuk mendengarkan sabdanya. Sabda Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan dari Maria, dan itu menyukakan hati Tuhan. Dan tentunya ini selaras dengan prinsip dari Tuhan sendiri, bahwa makananku bukanlah hanya roti saja, melainkan setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kerap kali orang tidak mengindahkan atau memprioritaskan sabda Tuhan di dalam hidupnya. Orang khawatir dengan segala macam hal-hal di dunia ini untuk memenuhi jaminan hidupnya, sehingga di dalam perjalanan waktu hanya mengumpulkan uang dan uang. Dalam pemikiran anak-anak modern zaman now, zaman sekarang, lebih mereka memikirkan bagaimana untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka mulai untuk lebih memikirkan kesenangan-kesenangan. Bisa rekreasi ke sana kemari, pelesiran ke sana kemari, lalu kemudian makan ini itu, beli barang ini itu, nah semuanya itu. Lebih itu yang diutamakan, lalu kemudian juga barulah di dalam pikiran mereka sesudah nanti usia purna bakti, setelah semua kesenangan itu didapat, barulah saya akan rajin pergi ke gereja untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ya, kalau semuanya itu terkumpul dengan cepat, apa yang menjadi kesenangan-kesenangan yang ditargetkan itu, bagaimana kalau tidak? Apakah terus-menerus mencari dan lalu kemudian melupakan apa yang menjadi prioritas itu untuk mau mendengarkan sabda Tuhan? Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentunya pemikiran ini adalah pemikiran yang lazim ada, tapi sebenarnya terbalik-balik. Banyak orang membalik-balikan apa yang menjadi pesan atau sabda Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Jadi jangan terbalik-balik. Carilah segala-galanya, baru cari kerajaan Allah. Tuhan berpesan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran akan segala hal di bumi ini tidak perlulah itu menjadi kecemasan. Sebab Tuhan senantiasa
melihat apa yang menjadi kerinduan di hati kita, seperti Maria yang memprioritaskan sabda Tuhan, maka dengan demikian semua persoalan yang kita ingin selesaikan ada jawabannya di dalam sabda Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari di mana lagi, sebab di dalam kitab kehidupan itu selalu ada jawabannya. Semoga kita semua yang senantiasa memprioritaskan Tuhan, sabdanya di dalam kehidupan kita, kita pun beroleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.